Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para sahabat semuanya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan keimanan sehingga kita bisa mengkhatamkan Ramadan tahun ini dengan sempurna. Sehingga kita betul-betul mendapatkan keistimewaan yang Allah janjikan di bulan Ramadan ini. Baiklah para sahabat semuanya, pembahasan kita hari ini adalah beriman kepada Al-Quran. Kita sering membahas, sering mendengar ucapan, ungkapan, saya beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran. Meyakini Al-Quran. Namun apa sih sesungguhnya dan bagaimana realisasi dari beriman kepada Al-Quran itu yang sesungguhnya? Nah, ini yang seharusnya kita lihat pada kesempatan kali ini. Kadangkala kita sering terjebak. Kita mengatakan bahwa kita beriman kepada Al-Quran, tetapi dalam satu hari itu kita tidak pernah membaca Al-Quran. Kita sering mengungkapkan bahwa saya beriman kepada Al-Quran, tetapi seberapa banyak ayat Al-Quran yang kita hafalkan? Kita sering mengungkapkan bahwa saya beriman kepada Al-Quran. Sejauh mana perintah Al-Quran itu sudah kita laksanakan? Nah, ini seharusnya menjadi pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Sehingga kita kembali betul-betul mencintai Al-Quran itu. Sehingga dia bisa tertanam kokoh dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Kita ketahui bahwa kehadiran Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk bagi kita. Ketika kita tidak beriman kepada Al-Quran itu, bagaimana dia bisa menunjuki kita? Maka oleh sebab itu, kita beriman kepada ayat yang Allah turunkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di mana Allah turunkan Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka melalui momen Ramadan tahun ini, kita kembali melihat sejauh mana keimanan kita kepada Al-Quran itu. Dan seperti apa orang-orang yang betul-betul beriman kepada Al-Quran itu. Sebab kita katakan tadi bahwa kita beriman kepada Al-Quran, ucapan lisan kita, tetapi tingkah laku dan perbuatan kita jauh bertolak belakang dari ajaran yang dibawa oleh Al-Quran. Bibir kita mengucapkan saya beriman kepada Al-Quran, tetapi dalam satu hari itu kita tidak pernah membuka Al-Quran. Nah, oleh sebab itu ada beberapa kriteria yang selaras antara bibirnya dengan hatinya, dia menyatakan beriman kepada Al-Quran. Paling tidak yang pertama, orang yang beriman kepada Al-Quran itu, dia akan menanamkan dalam dirinya kegemaran dan kecintaan untuk membaca Al-Quran itu. Senang dia membaca Al-Quran itu. Di mana di setiap ada kesempatan dia baca Al-Quran. Dan bahkan kesempatan itu dia ciptakan sendiri untuk membaca Al-Quran itu. Dalam kehidupan kita sering, kita tidak sempat membaca Al-Quran. Tetapi membaca koran kita bisa. Koran yang 36 halaman satu hari khatam oleh kita. Tetapi Al-Quran satu halaman pun, jangankan satu halaman, satu baris pun, dan jangankan satu baris, kadangkala melihat mushaf Al-Quran itu saja
dalam satu hari kita tidak pernah. Nah, ini seharusnya menjadi cambuk bagi kita. Ketika kita betul menyatakan bahwa bibir kita mengucapkan saya beriman kepada Al-Quran, maka dengan ungkapan itu kita harus merealisasikan kegemaran kita untuk membacanya. Membaca Al-Quran itu tidak gampang. Banyak orang yang punya waktu tetapi tidak sempat membaca Al-Quran. Maka dia harus diciptakan. Dia harus diprioritaskan. Kalaupun ada waktu, tetapi kadang baca Al-Qurannya tidak bisa. Maka oleh sebab itu untuk menanamkan kegemaran dan kecintaan membaca Al-Quran ini harus ada langkah-langkah yang harus ditempuh. Dia harus baca Al-Quran. Maka dia akan pelajari Al-Quran itu, membacanya. Nah, ketika dia belajar baca Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam janjikan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah mereka yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Para sahabat semuanya. Yang kedua, orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Al-Quran, maka dia akan mengamalkan isi yang terkandung dalam Al-Quran itu. Ketika Al-Quran sudah dia baca, Al-Quran dia pelajari, maka apa yang terdapat dalam Al-Quran itu yang dia ikuti. Al-Quran memerintahkan, maka itu dia laksanakan. Al-Quran melarangnya, maka itu yang dia tinggalkan. Nah, ketika itu bisa dia jadikan, ketika itu bisa dia laksanakan, maka Al-Quran akan menjadi petunjuk dalam kehidupannya. Tapi ketika Al-Quran dibacanya, isi yang terdapat di dalamnya tidak dia hiraukan, maka mustahil Al-Quran akan bisa menjadikan hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Tidak akan mungkin dia menjadi petunjuk dan menjadi pembeda dalam kehidupan manusia itu. Maka oleh sebab itu, ketika Al-Quran sudah dibacanya, Al-Quran sudah dipelajarinya, maka apa yang terdapat dalam Al-Quran itu dia amalkan. Al-Quran perintahkan sholat, dia sholat. Al-Quran perintahkan zakat, dia laksanakan. Al-Quran perintahkan puasa, dia tunaikan. Al-Quran perintahkan naik haji, dia tunaikan. Maka orang yang menjadikan hal yang seperti ini dalam kehidupannya, maka insya Allah Al-Quran akan menjadi petunjuk dalam kehidupannya. Maka oleh sebab itu, melalui pesan pendek ini, kita harapkan bahwa marilah kembali kita tengok diri kita. Jangan ketika bibir kita mengucapkan saya beriman kepada Al-Quran, tetapi kita tidak kenal dan jauh dari Al-Quran itu. Tetapi ketika kita mengatakan aku beriman kepada Al-Quran, maka kita siap dengan konsekuensinya. Siap memprioritaskan waktu kita untuk belajar, membacanya, dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Camkan fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.